Saya atas nama rakyat Batang, Bupati Batang tidak berkenan kalau Pak Jokowi Presiden membagi tempat di situ, membagi sembako di situ. Kalau mau bagi silakan di masjid. Begitu saya sampai rumah dinas, hah? Ini sepatu presiden ini. Teriak saya sepatu presiden, langsung tak coba. Habis itu serumah dinas tak suruh nyoba semua. Mas Ahok, saya bisa menaikkan APBD Batang 350%. Tahu nggak mimiknya? Hah? Masa dari mana itu? Kalau Jakarta wajar. Ya. Berat banget saya pada saat saya jadi bupati. Berat banget karena saya nggak punya pengalaman. Dan ini yang padahal umur udah cukup. Oh, udah cukup. Umur saya 38. Woi, welcome to Total Politik. Mantap. Ini orang yang gue lihat pernah sekali ya, nggak sengaja nih. Dia katanya kan udah lama hilang dari peradaban. Tiba-tiba berpidato satu stadion nurut sama dia, bos. Dan lama lagi pidato. Iya, orang biasanya pidato, pejabat pidato ditinggalin gitu. Iya. Nih di Jawa Tengah itu pengalaman gue cuma ada 2 orang ke bupati ya. Yang kalau pidatonya itu kalau udah mau habis orang kecewa. Yang pertama Almarhum Entus Susmono, Bupati Tegal. Bupati Tegal Oh, dulu. ini dalang top dong. Iya. Orang biasanya dengar dia ngoceh bayar kan. Iya. Sekarang dia Jadi ya pidato aja Pak ya kan. Iya, jadi bupati dia wabillahi kok udah habis Pak Bupati ya gitu tuh kan. Kintus. Iya, Yang kedua kedua orang beliau ini. Yoyo Rio Sudibyo. Ini saya mau Oke, selamat malam juga. saya mau bersaksi dulu nih Mas Yoyo. Saya waktu itu beberapa bulan lalu diajak Ari, kita lagi main ke Jawa Tengah. Mas Yoyo kan teman lamanya Ari. Ada acara Mas Yoyo, kita samperin yuk. Waktu itu di mana dia? Di Gor di Batang. Di Batang ya, di Waktu Batang. kayak Lu jadi lagi bupati. acara sendiri deh, Semarang, Iya, terus iya. mampir. Iya, di iya Batang. lagi di Jawa Tengah kita, lagi Semarang, Lagi betul. tugas Jawa Tengah lah. Ya, mampir dulu Pak Yoyo, kan deket nih, Batang sejam lah gitu kan. Wah, mampir lah kita. Gue pertama kali tuh ngeliat Mas Yoyo pidato di GOR satu stadion. Dan gue lihat 2 pembicara sebelum Mas Yoyo. Iya. Itu gimana? Lemas lah ya. Itu dia ngomong apa, orang satu stadion tuh nggak ada yang reken, bos. Enggak. Ngobrol sendiri berisik, malah orang ribut. Begitu Mas Yoyo datang berdiri sampai ujungnya, kamu siap, siap, kamu siap, sebelah sana siap, yang di belakang gimana? Nurut, bos. Gue bilang ini kayak Ariel Noah. Hands up. Iya, Ah, udah gitu. kayak Ariel Noah ini kawan gue bilang. Yang di sana. Yang di sana. Siapa gitu-gitu gue bilang. Lu gitu. jangan pancing-pancing Ariel Noah nyanyi beneran nanti. Emang bisa dia? Ya, emang kerjaannya itu. Oh, emang tentara itu selain bertempur harus nyanyi Lu juga kayak ya? ingat Pak Wiranto. Iya makanya. Iya. Tapi rambutnya beda toh. Iya, Pak Wiranto, Pak Hendro tuh. Pak yang Wiranto pasti- sejak saya pertama kali lihat beliau rambutnya masih sama Pak. Kurang tentara panjenengan ini. Harusnya rambut masih sama juga, ini berambut berubah-ubah. Udah mulai rambut kayak Pak Gubernur Jawa Tengah nih rambut Anda. Udah mulai memutih Boleh. ya, tapi sebelum semuanya. Belum Iya. semuanya. Nah, Oke. gimana? Tapi menurut gua kesaksian ya, waktu iya itu? kayak gitu. Gua karena gua ngelihat 2 pembicara sebelum Mas Yoyo, terus gua ngelihat dia menguasai satu GOR gitu loh. Padahal quote unquote ya Mas Yoyo ini mereka Anda bukan bupatinya mereka lagi kan? No. Iya kan? Nggak ada Kan urusan. sudah 6 tahun saya tinggalkan mereka. Nah, 6 tahun nggak pernah Ketemu sama sama mereka. sekali. Iya. Nah, sama apa, sekali nggak apa pernah ketemu. ilmu hitam apa yang Iya, Anda iya. pakai ini? Anda nih kok sakti mandraget gitu saya lihat. Ya saya kira sih orang benar-benar rindu atau tidak, kemudian dibuat-buat atau tidak, itu kan bisa dilihat lah ya, bisa dilihat. Dan ada nggak bengok-bengok kayak itu loh Mas? Nggak bengok-bengok terus untuk menguasai satu stadion itu loh. Ya enggak lah. Nggak GOR. Nah, karena saya waktu itu kan sebenarnya undangan di sebuah acara halal bihalal ya, perangkat desa di Kabupaten Batang, dan alhamdulillah saya punya waktu, saya bisa menghadiri, saya datang. Dan ternyata begitu saya masuk di parkiran, saya udah kaget sambutannya kok kayak gini, sebenarnya kayak gini. Kayaknya itu saya darahnya langsung mendidih lagi. Waduh, kok masih saudara-saudara saya masih kenal saya ini, benar-benar masih kenal. Dan menurut saya penghargaan yang semacam itu adalah penghargaan yang tulus, dan menurut saya nggak bisa lah dihargain dengan apapun, apalagi dengan duit atau dengan apapun.
penghargaan yang benar-benar tulus kepada seseorang yang tidak dilihat pada saat dia menjabat atau tidak, kemudian dia kaya atau tidak, ngasih duit atau tidak. Saya kira itu penghargaan yang ya luar biasa dan saya terima kasih sekali. Tapi itu memang ada teknik menguasai forum atau memang Anda punya frekuensi yang sama sehingga mereka otomatis juga mau mendengarkan dan ikut Anda punya langgam gitu loh Mas. Kesaksian gue sebelum Pak Yoyo ngomong. Karena gue pertama Jangankan kali Pak Yoyo, gue aja disambut meriah di situ bos sebagai tukang bawa tas Yoyo ini dulu. Apalagi Pak Yoyo. Ya, gue menerima tetesan iya, ini ya. Kotel efeknya gue dapet bos. Silakan Pak. Soal menguasai forum. Tapi lu disambut sama relawannya Pak Iya, Yoyo. relawannya Pak Yoyo, elit-elit. Ini orang yang mungkin nggak Jadi kenal menurut saya pribadi saya bahwa penghargaan orang pada saat menjabat itu kan dalam tanda kutip mungkin kan karena jabatannya, karena takut dan lain sebagainya. Penghargaan terhadap orang yang misalkan maaf nih bayar gitu kan ya pada saat dia dibayar. Tapi saya kira yang kemarin terjadi, saya itu jujur saja membangkitkan hiroh saya lagi bahwa saya masih punya saudara yang banyak di Batang gitu. Kenapa mereka kayak gitu ya? Kenapa mereka kayak gitu? Saya buat asumsi kayak gini, maaf ya. Misal nih, Mas Ari dulu pernah sebelum Mas Ari seperti sekarang gitu. Top. Maaf ya. Dulu sekarang top kan? Kan nggak tahu politik. Dia tahu politik kan ikut saya. Iya kata. Nah gitu. Pada saat sekarang misalkan dia tidak menghargai saya kutuk dia. Iya. Atau ini misal nih Mas Budi. Maaf nih ya, maaf. Suatu saat Mas Budi ada yang nyekolahin lah, atau memberikan pertolongan apa dalam bentuk apa yang membuat Mas Budi itu, oh saya pernah ditolong oleh orang itu. Mas Budi mau melupakan nggak? Enggak. Iya. Kalau melupakan ya kurang ajar. Ya, kurang ajar. Kutuk aja jadi kodok. Berarti balas budi lah. Ya semacam itulah. Dan orang Jawa sebetulnya lah punya tes yang tajam terhadap hal itu. Makanya ada istilah kalau di pangku itu sudah selesai. Gitu. Jadi tidak hanya cuman maaf ya, misalkan cuman ngomong, cuman membangkitkan semangat atau apa. Saya kira orang Jawa juga ngerti lah. Oh, jadi pidato Anda itu akan percuma kalau Anda tidak pernah punya sejarah sama mereka ini. Itu maksudnya itu kan sebagus-bagusnya pidato Anda gitu loh, Mas. Iya. Oh, itu tuh. Kalau Ari Putra pidato gitu belum tentu sesohih Anda tuh. Meskipun mungkin lebih bagus atau intonasinya lebih prima. Pidato yang ribut relawan-relawan itu. Elit aja, elit. Tapi itulah itu. Cerita-cerita yang banyak saya dapatkan pada saat saya di Batang ya, bukan saja terhadap tokoh-tokoh nasional, tapi termasuk masyarakat Batang yang menurut saya itu aku yakin termemori, bukan hanya saya tapi ya mereka yang pernah berjuang sama saya di Batang. Nah, kalau perangkat ini kan khusus wabil khusus ini kemarin audiensnya perangkat desa ya. Yes. Apa sejarah Mas Yoyo sama para perangkat desa ini sampai orang nurut meskipun tadi Anda udah 5 tahun nggak ngopeni, nggak ketemu ya kan? Sama sekali. Bukan bupatinya mereka lagi. Mungkin dalam pikiran mereka Mas Yoyo hilang ini, jangan-jangan udah mati pula lagi gitu loh. Tapi faktanya masih kayak gitu. Jadi dulu perangkat desa ini contoh yang kami berikan pendidikan kepada mereka. Misalkan contoh, saya tahu bahwa mereka ini gajinya kan kecil sekali. Bukan sebut gaji lah, insentif gitu. Kemudian pada saat kami mencoba berkoordinasi dengan Sekda, Wabub, kemudian perangkat yang lain, dan kami coba menyampaikan ke DPR dan kemudian di ACC untuk menaikkan tunjangan mereka dalam taraf yang pada saat itu udah setara dengan ya kasar UMR Batang dikit lah gitu. Mereka terima kasihnya bukan saja orangnya tapi termasuk keluarganya, terima kasih sekali. Dan misalkan lagi tunjangan mereka yang dulu itu misalkan tiap 3 bulan sekali baru dikasihkan atau sampai 6 bulan itu bisa kami kasihkan setiap bulan sekali gitu. Sebetulnya penataan yang kayak gitu itu kan tinggal leadernya yang ada di situ. Tinggal pimpinannya yang ada di situ mau atau tidak. Selagi itu tidak menyalahi aturan, selagi itu tidak menyalahi hukum, bagi saya tak pancal aja gas. Kenapa? Jadi sebenarnya yang Anda lakukan ya kewajiban Anda sebenarnya ya. Lah iya, wong bulanan tunjangannya dibayar bulanan. Emang ya saya bayarkan duitnya siapa? Kan duitnya negara. Duitnya yang negara yang dialokasikan ke Batang. Lah duitnya siapa? Ya mereka rakyat Batang.
Iya. Sebenarnya Anda cukup melakukan pekerjaan Anda dengan baik aja, mereka udah happy. Walah itu udah kan luar biasa. Ini tadi gajinya disamakan UMR lah. Yes. Kan artinya nggak berlebihan juga Anda ugal-ugalan. Sangat itu di bawah malahan. Iya, di bawah UMR. Kemudian hampir UMR. baginya tidak 3 bulan atau 6 bulan sekali, bisa tiap bulan. Kemudian contoh lain, oke, saya lobikan ke bank daerah pada saat itu. Ke bank daerah bisa hutang di sana dengan Agunan. kemudahan, enggak dengan agunan, dengan kemudahan, pokoknya gajinya yang lewat Pemda kan bisa linkkan ke bank daerah itu. Itu mereka terima kasihnya, Masya Allah, terima kasih banget. Itu duitnya siapa? Kan duitnya mereka juga, duitnya rakyat juga. Faktanya bisa kami lakukan gitu. Walaupun akhirnya antri semua ngutang gitu. Tapi kan semua bisa lah terbayarkan dan mereka enjoy. Dan banyak hal lagi lah memori indah kami yang kami lakukan di Batang bersama perangkat daerah. Dan yang lain-lain lah ya, termasuk pejabat-pejabat tinggi juga. Itu memorinya ya. Nah, salah satu cerita yang lucu juga adalah kemarin itu kita sempat singgung bahwa Presiden Jokowi sempat ketinggalan sepatu di rumah dinas Pak Yoyo. Waktu itu pakai sepatu jauh. Sepatunya Pak Jokowi? Iya, ganti. Yang project itu bukan? Iya, karena mau sholat Jumat di Masjid Raya kan. Masjid Agung Batang. Masjid Agung Batang kan. Pak Jokowi ganti sepatu dulu ke rumah dinas Pak Yoyo. Ada Mas Kaisang juga di situ tuh. Saya ingat gua pakai topi kolektor kecebong tulisannya. Gua masih ingat banget. Iya, ada di situ ada ya? kan udunya depan aku dia. Mas Kaisang ikut sholat juga tuh. Iya, Mas Kaisang. Jumatan juga ya. Iya, ini lama ikut, juga. Jumatan ya? Jumatan, lama Pada juga waktu anak itu ya? presiden nih wudunya kan gitu. Oh, iya. Itu kalau itu ceritanya Gimana, bukan Mas? di situnya sebetulnya. Jadi pada saat itu mau ada kunjungan Presiden Jokowi toh ke Iya. tempat saya Iya. gitu. Lah terus dari ketua tim dari kepresidenan itu ngadakan rapat di tempat saya bahwa presiden tuh pingin ini. Salah satunya adalah pesan dari Pak Jokowi yang disampaikan ketua timnya ingin membagi sembako di Alas Roban, di daerah Alas Roban. Saya kaget toh. Kenapa, Mas? Ya, loh, kenapa harus dibagi di Alas Roban? Sementara saya sebagai bupati kepala daerah pada saat itu setengah mati saya menyulap image bahwa Alas Roban itu bukan tempat orang miskin. Alas Roban itu bukan tempatnya begal, copet, Bajing loncat dan lain-lain dan Itu lain kan sebagainya. kalau dulu kan kita mau lewat Alas Roban, hati-hati. Alas Roban. Betul. Kunci jangan lupa. Itu sampai, jendela. sampai saya buatin spanduk sepanjang jalan Pantura ini yang tadinya Alas Roban lalu menjadi Roban membangun. Lah terus pada saat saya lagi bersusah payah gitu ya menyulap Pantura itu menjadi yang lebih baik gitu, tahu-tahu ada perintah dari Pak Presiden Jokowi waktu itu lewat ke ketuanya mau bagi sembako di Alas Roban. Alas Roban. Berdiri saya sampaikan walaupun itu senior saya kayaknya. Saya sampaikan, Bang izin Bang, saya atas nama rakyat Batang, Bupati Batang tidak berkenan kalau Pak Jokowi Presiden membagi tempat di situ, membagi sembako di situ. Kalau mau bagi silakan di masjid. Saya sampaikan alasannya. Tolong sampaikan sama Pak Jokowi. Ya alasannya yang tadi bahwa saya itu lagi mencoba merubah image di Batang Alas Roban itu bukan tempat yang tadi itu gitu loh. Nah, ternyata setelah saya sampaikan agak terima sebetulnya karena mungkin itu memang perintah gitu ya, perintah. Tapi saya sampaikan jabatan saya garansinya Bang. Saya sampaikan kayak gitu. Pokoknya harus di masjid. Saya tidak berkenan di sana. Apa yang Pak Yoyo kebayang kemungkinan terburuknya? Saya nggak mau datang. Enggak, maksudnya gini, kemungkinan Kalau terburuk tetap yang bagi di terjadi kalau dibagikan di Alas Roban. Saya nggak mau datang. Bukan, maksudnya kalau Pak Jokowi Dampaknya. tetap maksa. Kan Anda juga nggak bisa berbuat apa-apa Lah misalnya. buat apa? Buat apa? Tujuannya apa sudah? Kalau mau buat bagi untuk rakyat Batang, jangan di sana. Emang Alas Roban tuh ada tempat untuk bagi sembako di mana? Iya, kayak lo. Ngerti aja kagak. Ada tukang durian Petro di situ, Pak. Ya bisa aja Ya. sih sebagai kepala daerah untuk menyenengin perintah atasan, bisa aja saya membuat tenda atau apa, kemudian saya Memobilisasi undang bisa ya? Bisa, tapi saya tidak berkenan. Saya sangat nggak berkenan. Apa yang Pak Yoyo takut kalau image-nya itu kayak gimana misalnya? Ya Apakah image-nya, wah bener berarti Alas Roban itu tempatnya orang-orang miskin, Alas Roban itu tempatnya orang-orang yang ya
harus dikasihani, harus ini, harus itu. Saya nggak berkenan. Tapi itu kan gue ingat kata-kata Pak Yoyo Gimana, dulu ke gimana? gue. Kalau presiden bagi-bagi ke situ, saya yakin semua media akan posting itu di mana-mana. Oh iya. Alas Roban. Iya. Roban. Padahal pada karena saat memori kolektif publik Alas Roban ya seperti yang dibayang. Iya kan Pak Yoyo ya. memang. Mungkin memori terakhir Pak Jokowi tentang Alas Roban ya memori kolektif publik saya itu. kira tentang pasti kayak gitulah Iya, karena iya. saya juga nggak mungkin Pasti apa melaporkan- maybe nih? Pak. Maybe itu mungkin yes, mungkin no. Ya saya kira sih pasti karena Pak Jokowi kan nggak mungkin kan nge-tracking saya Pak Yoyo lagi si Yoyo ini lagi ngapain dengan Alas Roban kan nggak mungkin. Apa Tapi update itulah apa? ya. Nah, itu yang saya lakukan dan alhamdulillah akhirnya ketua kunjungan presiden itu dari istana itu ya sudah Oh, gitu. ikuti saya akhirnya dibagilah di masjid yang pas Jumat bos. Pas Iya, pampres ya waktu itu ya. Pas pampres. Senior Dari Anda ya? KSP. Senior. Bintang berapa? Pokoknya saya nggak peduli, saya enggak gitu aja. Karena saya kan memang lagi pusing itu sudah. Akhirnya dibagi di masjid. Enggak, tunggu dulu dong. Pas keluar dari rapat gimana? Langsung stres kan Anda waktu itu? Oh, enggak. Yang stres anak buah saya Iya. iya. Karena begini semua. Nekat banget ini orang menentang mau presiden gitu kan mungkin anak-anak Menurut buahnya. saya itu harus saya lakukan karena Alas Roban dalam tanda kutip ini salah satu image yang terbangun itu kurang baik di Batang. Dan Selama saya sebagai puluhan kepala tahun ya. daerah, sebagai kepala daerah atau pimpinan yang ada di situ, yang injek tanah di situ, saya harus merubah image-image yang kayak gitulah. Saya di Alas Roban juga, alhamdulillah bisa merobohkan sekitar 1.600 warung yang remang-remang dalam tanda kutip itu di sampingnya Alas Roban itu persis. Dan saya punya konsep dulu Alas Roban itu tawarkan ke salah satu investor untuk dijadikan taman wisata kebun binatang karena Alas Roban itu bentuknya itu asik bos. Jadi kanan jalan, kiri jalan di tengah-tengah situ. Iya. Di tengah-tengah situ. Itu sebetulnya pas banget kalau untuk kebun binatang gitu. Itu Iya, pas iya. banget tapi kebetulan sampai sekarang juga belum ada yang ngincer. Tapi apa pas alasan presiden mau membagikan itu di Alas Roban Ya, menurut perangkat presiden? mungkin feeling saya pada saat itu Pak Jokowi itu masih berpikir bahwa Alas Roban tuh kayak gini loh. Iya, sesuai Padahal- memori yang lama iya, itu ya. padahal Nggak saya salah juga sebenarnya. Nggak salah. Padahal saya sudah setengah mati itu untuk merubah image itu. Ya akhirnya dibagilah di masjid pas Jumatan. Lepas sepatu di rumah dinas. Ini nyambung ke sepatu itu. Lepas sepatu di rumah dinas. Habis itu kan Jumatan bareng-bareng. Wah, saya sudah dampingi ke sana. Habis itu bagi Ada sembako. Pak Gubernur juga kan waktu itu ya? Ada nggak ya? Pak Gubernur siapa? Pak Bibit. Pak Ganjar. Pak kan? Ganjar. Nggak ada ya? Ada fotonya sih, saya masih simpan. Nggak ada. Oh, Gubernur nggak mendampingi. Ya pasti lagi ada kegiatan lah. Sibuk kan. Habis dibagi bawa kan masyarakat wah bagi sembako seneng kan Pak Presiden langsung naik mobil langsung karena saking happy-nya ya. ya mungkin Iya. mungkin langsung terus ke Semarang begitu saya sampai rumah dinas ini sepatu presiden ini teriak saya sepatu presiden langsung tak coba habis itu serumah dinas tak suruh nyoba semua. Suruh coba sepatu presiden. Iyalah kapan lagi gila lo Gua aja ada ya. sepatu presiden Ada kaos kakinya nggak? Ada kaos kakinya? Nggak ada. Nggak ada. Sepatu tok. Sepatu tok. Gue juga coba tuh waktu itu. Sempit. Nomornya 44 apa 43 Pak Jokowi. Pokoknya tak suruh ngantri, pakai sepatu presiden, pakai sepatu Anda pas presiden. apa kekecilan kegedean? Kayaknya aku kekecilan. Cinderella ini. Terus gimana dia? Setelah Yang pakai senang semua dong ya. Gitu. tak suruh jingklak-jingklak lari-lari Iya. gitu. Gitu. Iya, karena Anda tahu pasti ini nggak mungkin diambil lagi gitu. Nggak kepikiran lah, nggak kepikiran. Pokoknya selama masih ada di rumahku iya, tak dong, ini kan. iya dong. Siapa yang pakai sepatu presiden? Akhirnya gimana Mas? Sepatunya tetap tinggal di rumah. Setelah beberapa lama saya ditelepon. Pas pampres nelpon. Telepon. Sepatunya Pak Presiden ketinggalan ya. Oh siap, iya. Yaudah antarin ke sana. Yaudah diantarin. Pakai patwal ya. Diantarin ke ini ke Semarang. ke bandara. Oh gitu, jadi tetap di. Iya. Sepatunya apa Mas dulu Mas? Apa sepatu sneakers skate atau? Enggak, sepatu dinas. Pantofel, Oh, sepatu Pantofel. pantofel ya. hitam, sepatu Agak jarang pantofel sebenarnya Pak hitam. Jokowi pakai pantofel ya. Ya itulah. Suka. Ya, pokoknya lucu-lucu aja. lah. Waktu itu belum tren Pak Presiden pakai Sneakers ya? sneakers. Oh, belum. Belum, masih pakai sepatu ini.
Masih pakai Serius, sepatu serius gitu. Meskipun kadang-kadang belusukannya Nah, lu nggak tahu ya, Din? Nah, Pak Yoyo ini, gue mendampingi beliau ketemu sama Pak Ahok. Hah? Ada fotonya, nanti kita munculin fotonya. Gue masih simpen Apa fotonya. cerita? Masih. Apa Ini ya? dia nyimpan banyak tentang diri saya dia di Batang. Nah, jadi ketemu sama Pak Ahok Ini di mana nih? di Balai Kota. Di balai Jakarta. kota. Gue kaget. Ternyata ini kawan lama berdua. Hah? Dari mana kenal Pak Ahok, Pak? Kan Ya. ternyata Waktu gue dapat- dari Ramil Tuh, Tanjung kasih dulu Priuk. cerita. Ya, saya yang paling berkesan aja, yang paling berkesan. Nggak kan. kenal lamanya dulu. Iya, ceritain kenal di dulu. mana Anda? Ya kalau kenal lamanya ya happy pada saat Bung Hatta anti korupsi itu aja lah. Oh, sebagai sesama alumni ya? Iya, saya kan waduh ada Pak Gubernur di sini kan. Saya sebagai penerima Bung Hatta kan tahu apa sih saya tentang orang-orang hebat itu. Apalagi saya ketemu Bu Risma aja. Hah, Bu Risma kan gitu. Oh, jadi ada semua tuh. Ada semua. Para penerima septol ada semua kan diundang semua. dan jagoan-jagoan itu kan, Mas? Salah satunya Pak Ahok itu aja sudah kenal biasa. Tapi begitu kunjungan sama si Hari kena tipu juga dia sama saya. Nah, bagaimana cerita? Ya biasalah kita saling apa namanya ngomong tentang daerah masing-masing gitu. Dia ngomong apa, saya ngomong apa, dia ngomong Ya apa, ngomong saya ngomong teman-teman apa. dong, teman-teman. Hah? Teman-temannya dia, teman-teman Bapak juga kan. Oh iya. Kan Pak Yoyo dan Ramil Tanjung Priuk Ya dulu saya kan? dulu pernah Waktu dalam masih bentuk- bertugas. Iya, iya, Nah, waktu iya. Pak Ahok wakil gubernur. Belum. Ya Sama biasa Pak jadi. Bibit. Oh, enggak. Oh, waktu itu Kenal udah jadi Pak Ahok gubernur. di mana? Kan dan Ramil masa dan Kalau saya kenalnya deket langsung enggak pada saat Ya, saya dinas lah. belum. Saat dinas, tapi ya pas pada saat saya penerimaan Bung Bung Hatta Hatta, itu ya. aja lah. Artinya dia kenal cuma ceritanya nggak boleh di Kalau kenal secara Personal ini enggak. tidak, tapi Tapi kalau teman-teman. sebelum Iya. sebelum dia jadi kenal sebelum banget. dia jadi? Dia waktu jadi di Bangka Belitung itu Bupati, dia bupati Belitung di Timur. sana. Itu temennya dia, temennya saya. Jadi pada saat tentara. Chinese bos, Oh, Chinese. Tapi dia ini apa namanya Dia pun kelompok Chinese, vegetarian tuh, kelompok vegetarian kan saya ikut kelompok vegetarian tuh dulu. Jadi pada saat keramal Ahok itu diramal semua dan ternyata bener bos. Ramalnya di Bogor tuh salah satunya Pak Ahok mau jadi apa namanya? Gubernur. Bukan pejabat tinggi. Itu diramal. Anggota DPR. Tapi si peramal itu ngeramal sampai kapan nih Ahok matinya gitu. Saya mau diramal enggak saya. Apa kata peramal itu tentang Pak Ahok yang boleh dibuka aja, Pak? Ya, itu aja Jadi jadi pejabat tinggi. jadi tokoh nasional lah. Ya. Padahal waktu itu masih Bupati Belitung Timur atau belum bupati malah. Sudah jadi bupati. Tapi kan jauh di sana Belitung Jauh. Timur kan Jauh, nggak jauh, orang. jauh. Nah, temannya saya itu sohibnya dia juga. Jadi kita saling Sama- kenal aja. Ininya apa? Iya, pokoknya. Iya, spiritual. Suhunya deh. Suhunya Ahok. Mantap juga suhu Anda sama dia. Sampai dia diramal juga. yang mengantarkan temannya ya. Iya. Oh gitu, terus ketemu di balai kota. Waktu itu. Ketemu di balai Balai kota, kota, ketemu ngobrol. ngomong ngobrol. Dia kaget. Bukan, kan ngobrol tentang daerah masing-masing. Saya pada saat Tunggu, apa occasion Anda, apa tujuan Anda ketemu Pak Ahok waktu itu? Urusannya apa, Pak? ya kan dia orang pejabat yang lagi ngehit pada saat itu. Aku numpang hit gak apa-apa kan. Oh, ini kortosikol aja, pengen silaturahmi aja. Enggak, Pak. lagi Pak Yoyo lagi di Jakarta. Terus ini perkawanan ini Iya. ketemu Ahok lah, kata perkawanan pertanyaan ini, suhu ini. Suhu ini. Tapi ya, kawan lama. pada saat dia di Kelapa Dua, di hotel Kelapa Dua sana, ya, saya juga nengok kok. Saya nengok kita ya biasa ngobrol biasa, hai biasa. Tapi yang saya sempat sampai sekarang itu kadang-kadang ketawa sendiri. Saya ini kan orang kampung ya, tapi bisa membuat ekspresinya si Ahok. Pak Ahok itu sampai, hah? Terbingung-bingung gitu. Masa sih? Gitu. Tapi di sini saya ketawa sebetulnya. Apa cerita? Jadi cerita gini, Apa pada cerita? saat ngomong tentang APBD gitu loh. Ngomong APBD DKI itu begini. Padahal saya sedikit banyak sudah mempelajari lah. Bahwa APBD DKI ini kan ngeri toh. Gedenya ngeri toh. Dari pajak, dari ini kan kemudian ngeri. Lah kalau Batang dapat APBD dari mana, Bos? Tapi sayang, sampaikan gini. Mas Ahok, saya bisa menaikkan APBD Batang 350%. Tahu nggak mimiknya? Hah? Masa dari mana itu? Kalau Jakarta wajar. ya. PAD. Iya PAD. PAD. Menaikkan PAD Kabupaten Batang itu bisa 350%. Itu kagetnya Mas Ahok itu luar biasa. Saya di sini langsung ketawa ini, ketawanya gini. Gitu.
Padahal yang saya naikkan itu mungkin dari setoran tempat hiburan 3 aja di sini udah lunas menurut saya. Yang penting kasih persen dulu kan. Iya dong, biar memang shock kawan persentasenya kan. segitu. Iya, bukan Memang angkanya, segitu. persentasenya. Iya, persentasenya. Iya. Tapi begitu saya jawab, dia mikir. Karena saya menaikkan PAD pada saat itu itu bukan dari pajak, Bos. Bukan dari pajak. Tapi saya menetapkan harga pokok dari kebutuhan semua kantor itu tak samakan. Itu samakan tuh gila itu efisiensinya. Yang tadinya belum ada Misalnya apa tuh misalnya, Mas? kertas 1 rem di dinas pertanian misalnya berapa? Terus kertas 1 rem di dinas pendidikan berapa? Beda. Oh, gitu. Ini cuma menyamakan ini aja. itu pertama udah tak samakan. Otak pedagang. Saya nggak mau dihapusin yang di gitu-gitu kan nggak mau. Jangan lu tipu-tipu hal Kalau gini. iya loh, kan. saya pedagang, saya tahu itu sama gerakan jet. Ternyata langsung wis. Yang kedua, dengan cara efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran ini per tahun di Kabupaten Batang ini alhamdulillah saya minimal lah per tahun itu 10% dari anggaran untuk membangun bisa saya bisa masukkan lagi 10%. Lah kalau DKI berapa coba? 10%-nya. 8,6 triliun. Nah, 10%-nya Dulu masih yang 70, untuk membangun 70 itu kali itu. bisa dimasukkan lagi. Jadi apa aja kan kalau DKI? Iya. Triliun, Bos. Iya. Nah, kalau saya kan cuma puluhan miliar. Iya, Tapi itu bisa saya kembalikan ke kas daerah dan untuk membangun tahun berikutnya. 40. Bukan Dari silpa efisiensi nih, bukan aja. silpa ya. Bukan. Ini penyelamatan uang berarti ya. Betul, penyelamatan uang. Dan saya terima kasih sekali sama UNES, kemudian UNES sama Undip ya. UNES sama Undip, 2 universitas yang dulu saya gandeng untuk melakukan uji lab atau cek fisik pada saat semua yang mendapatkan kontrak membangun di Kabupaten Nah, Batang. Pak Yoyo kan ini yang awal muasalnya Pak Yoyo dapat Bung Hatta Anti Corruption Award kan dulu salah satunya inovasi-inovasi Iya, yang kayak gini. salah kan. satunya adalah inovasi Nah. bagaimana saya mengajak akademisi atau universitas untuk bantu saya dong bangun di Batam. Oh, jadi Anda mengajak orang untuk melototi Anda? Ya, Orang kan harusnya logikanya kan itu yang diucapkan oleh rektor UNES pada saat itu nyampaikan gini. Mas Yoyo, saya ini sudah 35 tahun jadi dosen dan sudah sekian tahun, 5 tahun atau 4 tahun jadi rektor gitu. Biasanya kepala daerah ke sini itu datang kalau ada apa? Masalah baru minta tolong. Ini Mas Yoyo nggak ada masalah, nggak ada apa, duluan minta tolong ke kita untuk diuji lab. Wah, ini kalau seandainya dia omongan beliau ya, kalau seandainya semua kepala daerah melakukan ini, ya mungkin banyak menyelamatkan. Nah, tapi kan akhirnya kontraktor pasti kesel tuh, mereka harusnya untung Pak Yoyo uji lab kan. ya pasti untung juga dong. Harusnya kan untung dong. Faktanya adalah pembangunan jalan. Pembangunan tidak ada hambatan dan jalan semua. Ada perlawanan nggak, Pak? Nggak ada. Logikanya nih, ini kan udah enak bertahun-tahun nih, Mas. Anda masuk nih bikin runyam semua nih kan gimana, Mas? Ya, semua keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu kalau dalam konsep saya itu ada namanya istilah kepak sayap kupu. Semakin gede sayap kupu-kupunya, dia mengepak, dia akan semakin laju terbangnya. Apapun keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pasti semua mengandung resiko. Baik yang senang maupun yang tidak senang. Yang tidak senang yang tadi mungkin yang sudah merasa nyaman, sudah biasa bla 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 bla, ketemu yang mungkin beda akhirnya tidak bisa dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar lah, tapi saya sebagai pemimpin ya harus menghadapi itu. Harus. Nah, Pak Yoyo, ini kita bicara soal teknis pengelolaan pemerintah daerah nih. Dan Pak Yoyo sangat paham lah soal itu. Salah satu pertanyaannya misalnya kayak kemarin Mas Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem gitu ya. Itu mengatakan bahwa banyak wewenang-wewenang daerah yang dilucuti oleh pusat gitu. Sehingga pusat daerah itu tidak punya kemampuan lagi untuk mengelola daerahnya untuk yang relatif lebih otonom. Jadi otonomi daerah kita makin dibatasi. Kalau benar nggak kayak gitu? Sekarang makin dibatasi atau dulu gimana? Ini, coba? Saya jadi ingat sekarang nih. Jadi pada saat Pak Presiden periode pertama, Pak Jokowi periode pertama itu, pada saat pertama
itu memang lagi semangat-semangatnya lah, lagi lucu-lucunya jadi presiden. Itu mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia, disuruh membawa proposal target pembangunan yang kamu akan bangun di daerahmu masing-masing. Semua kepala daerah. Semua kepala daerah. Itu belum ada zooman tuh. Belum dikumpulkan semua Di istana dikumpulkan semua kepala daerah itu diminta untuk mengumpulkan 2 proposal project yang mau diminta ke pusat. Saya itu mikir sama mikir mau ngasih apa. Kayaknya dari semua kepala daerah yang hadir di situ cuman saya tok yang beda karena saya nggak ngajukan sama sekali. Loh, kok Anda sombong sekali? Bukan yang lain sombong. Karena menurut saya ada prioritas yang lebih penting daripada saya ngajukan proposal untuk daerah saya. Apa itu? Ya tadi disampaikan. Pada saat semua udah ngangkat ini, saya ngangkat tangan, saya sampaikan kepada Pak Presiden, ini saya masih ingat apa ucapan saya. Pak Presiden itu kan pernah menjabat sebagai wali kota, pernah juga sebagai Pak Gubernur. Kalau pas sakit kan tahu Pak Presiden ya sakitnya tuh di sini gitu. Waktu itu lagi kenceng-kencengnya lagu dangdut apa sakitnya iya, tuh di sakit, sini gitu iya. lah itu. Ketawa Sakitnya semua tuh di dong. sini. Oh, ketawa semua. Sekarang saya nggak akan ngajukan proyek, Pak. Tapi saya cuma minta mengajukan saran kepada Bapak. Apa saran saya? Saran saya adalah bagi semua daerah yang mau membangun agar semua aturan itu disamakan. KPK membuat aturan, BPK membuat aturan, Ombudsman membuat aturan, BPK membuat aturan, Kejaksaan membuat aturan. Sementara daerah harus mengkaji satu. Kadang-kadang di sini benar, di sana nggak benar, di sana benar, di sini benar. Oh. Nah itu yang saya minta, jadikan satu saja. Kan kepala daerah ada yang hebat, Pak Jokowi kan hebat juga, punya konsep. Waktu itu ada Pak Ridwan Kamil yang masih wali kota, punya konsep. Mbak Risma pada saat itu masih jadi wali kota, punya konsep. Nah kalau dari Batang misalnya ada, silakan diambil, gabungkan jadi satu, Pak Presiden, tolong gabungkan jadi satu, buatkan aturan untuk semua kepala daerah. Diam semua. Nah habis itu saya dideketin nih Sama? ajudannya Pak Presiden waktu itu, disuruh menghadap Pak Presiden di meja makan. Oh ini saya ke sana. Coba nanti buatkan konsep ya, nanti dibawa ke tempat saya. Alhamdulillah tuh. Sampai saya selesai nggak pernah terrealisasi. Oh, iya. Itu kalau itu bisa terrealisasi, satu kesepakatan gimana? Top. Tapi gua mau bantu jawab Iya. secara substansial ya. Mungkin ya salah satu yang diomongin Pak Yoyo itu kan muncul dengan idenya Pak Presiden soal Omnibus Law itu, Cipta Kerja yang baru terjadi hari ini itu. Iya. Tumpang tindih segala aturan. macam. Iya. Daerah punya aturan sendiri, kementerian punya aturan sendiri. Iya. Presiden tuh pernah ngeluh sama Pak Cahyo, kita mau batalin sekian puluh Aturan. ribu Iya. perda, Betul. udah oke semua kajian Itu Pak Yoyo masih bupati itu. Iya. waktu itu. Masih. Iya. sama Mahkamah Agung nggak perbolehkan. Wes pokoknya sekarang Iya. mungkin sampai sekarang yang jadi kepala daerah itu ya menurut saya sih dak-dikduk juga lah. Pusing langsung. Oish. Tapi lu kan pernah ngomong sama saya kalau di beberapa negara maju sana kan sudah ada aturan jadi satu, kemudian misalkan kalau kita mau main proyek itu kan sudah ada aturannya. Untungnya pokoknya segini gitu. Iya. Iya. Sini pun juga ada. Tapi ya nggak jalan aja. Ya tapi Aturan kita nggak kurang-kurang. tapi maksud gua gini, Dit. Yang diomongin Pak Yoyo itu memang Presiden sampai Pak Yoyo habis nggak kejadian. Enggak. Iya, tapi Tapi salah satu- ideasnya, iya semangatnya. dimakan. Kan Pak Betul. Yoyo gini, Betul. menurutku ya salah satu yang bikin Dimakan. Pak Yoyo, Pak Jokowi juga terhentak juga di sininya. Kan Anda membalikan itu ke Pak Jokowi. Oh iya, Pak Jokowi kamu pernah sudah merasakan merasakan kok. Anda pernah merasakan Iya, yang merasakan aku kok. rasakan dan orang-orang ini Oh, rasakan. iyalah. Udah pernah merasakan, kecuali Pak Presiden ujuk-ujuk jadi presiden enggak. Iya. Pak Presiden tuh merasakan jadi kepala daerah. Oh, berarti Mas Ganjar oke dong ya sama Mas Anies ya. Untuk Karena pernah jadi kepala daerah gitu. ya punya pengalaman beliau. Ya, punya pernah pengalaman. merasakan hatinya di Iya, sini. iya. atau nggak dirasakan. Iya. Tapi maksudnya gitu. Memang gua nggak tahu apakah
itu pengaruhnya Pak Yoyo. Mungkin Pak Yoyo salah satu orang yang bicara ke Pak Jokowi ya, yang membuat dia yakin soal debirokratisasi itu sampai hari ini. Oh, saya didukung nih ternyata dari tadi. Mungkin dia ngetes juga, Mas. Semua kok minta A, minta B, Tapi itu minta perintah. C. Iya, ini kan semua, ini kan cara Pak Jokowi tahu sendiri. Ya, Bapak Minta dia- A, minta B, ternyata ada satu Pak. Kita Iya, tuh orang butuhnya gila, ini orang loh, Bapak gila, juga ya. tahu kan? Iya, sebenarnya juga. Iya, iya, iya. Tapi itu akhirnya yang dikeluarin ribut juga kan. Apa tuh? Omnibus Law, Ciptaker. Iya. Kan esensinya sama kayak yang Pak Yoyo Betul. omongin tadi itu. Karena kadang-kadang orang organisasi membuat atau birokrasi membuat aturan tuh ya ada untungnya buat institusi atau birokrasi organisasi sekecil itu misalnya. Tapi belum tentu untuk orang lain. Iya. Itu sebenarnya kalau misalkan di tingkat paling atas ya KPK, kemudian Polri, kemudian Kejaksaan, kemudian BPK, Ombudsman jadi satu aturan untuk pengelolaan apa namanya PAD atau anggaran tiap daerah. Wah, itu tinggal buat aja protapnya dan presiden tinggal tanda tangan, kemudian tinggal merintahkan. Saya perintahkan seluruh kepala daerah pakai ini. KPK mau anu nggak? Beda nggak? Nggak kan? Udah ada Kejaksaan ini, ya. enggak kan? Kapolri enggak kan? Ombudsman enggak, BPK enggak. Mas, misalnya apa pengalaman Anda yang ini bulat aturannya tuh apa Mas yang paling Anda yang paling mengolok-olok Contoh akal saja. sehat Anda apa? Saya Misalnya, nggak tahu kasih contoh secara satu. detail ya. Saya nggak tahu secara detail, tapi beberapa kepala dinas saya, seingat saya, misalkan Pak ini gimana Pak? Saya mau melakukan ini, tapi yang di sana tahun dulu itu ada kasus sampai sekarang belum selesai Pak. Saya nggak berani Pak gitu. Wes pokoknya kayak gitu aja di pemerintah daerah. Ya mungkin itu dulu kalau sekarang. Jadi isinya rem tok lah ya, ngerem harusnya. Jadi aturan tuh ngerem gitu. Saya perbanyak konsultasi. Kalau saya ya dulu saya perbanyak konsultasi dan tanya karena saya merasa saya nggak bisa jadi kepala daerah yang saya latar belakangnya nggak kayak Mbak Risma sebagai birokrat. Saya nggak pernah terjun ke politik. Tahu-tahu saya jadi tentara berdagang, suruh mimpin ribuan kepala dinas sampai anak buahnya itu berapa ribu orang di Kabupaten Batang PNS yang pengalamannya sudah 20-30 tahun bos. Iya. Itu kalau di bela diri kan sabuknya udah hitam Pak gitu. Loh, saya itu modelnya apa? Tahu-tahu jadi kepala daerah. Waduh. Anda nggak ini tahu apa-apa. birokrat tituler Anda tuh jadinya. Tapi kan banyak orang yang akhirnya menjalani kepala daerah jadi kayak Pak Yoyo. Apa yang membuat mereka akhirnya ya salah satu halnya yang membuat mereka resiko yang mereka dapatkan ya masuk penjara kan. Tapi harusnya kan ini nggak perlu terjadi gitu. Ya, sebetulnya kalau yang ide saya itu pijakan untuk benar-benar dijadiin satu gitu ya untuk pengelolaan anggaran terutama semua kontrol itu dilakukan sama kontrolnya mungkin akan banyak yang bisa terselamatkan. Tapi kan orang jadi kepala daerah jadi tentara baris-baris aja psikotes terus, pendidikan terus kan. Kita Lah jadi kepala itulah daerah. masalahnya dari awal juga kayak gitu. Kalau kemarin ini ada ribut-ribut misalkan mau terbuka tertutup karena untuk mencoba apa namanya melahirkan pemimpin yang handal gitu kan. Nah sementara mau jadi kepala daerah aja psikotesnya nggak jelas. Kenapa saya ngomong nggak jelas? Kan faktanya tidak ada yang Tidak lulus, semua lulus. Lah wong psikotes prajurit 2 saja yang Ada nggak lulus. ada mimpin orang aja kebanyakan nggak lulus. Begitu pentingnya menurut saya ke psikotes itu sebagai palang pintu bahwa manusia ini, orang ini cocok nggak jadi pemimpin. Kan gitu. Kalau ini cocok jadi pemimpin ya sudah lanjut. Ini sebetulnya sebuah apa namanya yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Saya itu sebenarnya punya ide dulu. Saya coba membuat makalah lah. Semua kepala daerah yang mau maju, semua kepala daerah harusnya dididik oleh pemerintah minimal 3 bulan atau 6 bulan ya semacam lemhanas gitulah. Dan itu nanti ada ijazahnya gitu loh. Misalkan nggak berlaku setelah 5 tahun gitu. Kayak Dan SIM itu ya. memang dididik betul lah. Sekarang kan itu pun belum tentu berhasil, tapi yang penting ini pendidikannya aja belum tentu ada kan sekarang kan. nggak ada kok. Iya. Belum tentu ada, nggak ada. Pokoknya asal maju, punya dana, punya duit, dukung partai, siapapun itu kadang-kadang ijazahnya bener apa enggak juga kita nggak jelas. Iya. Tahu jadi ya jadi aja. Lah sementara mau jadi tentara ini saya ngalamin prajurit 2 itu nggak punya bawahan loh. Itu psikotesnya itu juga banyak yang nggak lulus. Lah sekarang mau jadi kepala daerah psikotesnya semua lulus. Semua lulus. Aduh.
Nggak tahu deh. Menurut Anda concern Anda tuh sama nggak Pak Jokowi, Mas? Kekhawatiran Anda, keresahan Anda, Pak Jokowi yang juga punya pengalaman kepala daerah yang panjang, sama nggak kira-kira? Iya mungkin Banyak sama. miripnya nggak sih Anda sama Pak Jokowi? Mungkin sama. Tapi karena Pak Jokowi sekarang sudah presiden kan ya, yang kayak gitu kan mungkin kecil ya. Mungkin. Ya moga-moga presiden siapapun yang akan ini tolonglah ini benar-benar harus diperhatikan. Bagaimana melahirkan seorang pemimpin di republik ini harus melalui jalur yang benar. Gitu. Bukan sekarang nggak benar, bukannya. Saya nggak menyalahkan. Cuman mungkin ada pentahapan yang harus dirubah. Salah satunya itu psikotes lah yang benar. Kalau orang mau maju kepala daerah kan mengelola anggaran, mengelola birokrasi, ya dididik tentang anggaran, dididik tentang birokrasi, sekolahin. Ini kan enggak. Dari dokter tukang nyuntik jadi bupati. Saya tentara dulu dagang dari bupati, ngerti dari mana saya anggaran. Nah, Aduh. Pak, ini diskusi aku berdua sama Budi nih. Kita iseng diskusi soal batas usia calon presiden. Kan 40 tahun lagi digugat ke MK sekarang. Ya kan? Yang sebenarnya kami itu punya kesepakatan berdua. Kayaknya usia nggak penting deh. Yang lebih penting itu pengalaman di pemerintahan itu jauh lebih penting. Dia punya Track record public services. Misalnya dia pernah jadi bupati 5 tahun boleh jadi capres. Kepala dinas atau punya lah pokoknya pengalaman birokrasi, staf khusus atau yang berhubungan sama kepublikan ya, dan digaji negara lah dan digaji lewat APBN. Mana yang lebih penting ini sebagai prasyarat atau usia atau psikotes 3? Iya. Loh, saya jelasin ya. Psikotes itu kan salah satu item dari apa? Item lain. Menurut saya sih masalah umur, no problem. Seberapa banyak pemimpin perusahaan yang usianya 30 tahun yang sudah memimpin ribuan dalam perusahaannya dia, dan faktanya adalah maju. Itulah faktanya adalah maju. Jadi menurut saya masalah batasan umur itu kalau 40 tahun itu sudah batasan yang sangat matang sekali. 40 tahun itu menurut saya udah matang sekali. Lah tinggal track recordnya, ilmu pengalamannya yang harus benar-benar ditelaah, diteliti dengan baik. Jangan ya kasarnya sembarang lah. Yang penting ada partainya, yang penting ada duitnya, medsosnya mungkin bagus, publik opini ngebentuk masyarakatnya bagus, tahu-tahu jadi presiden. Ingat ya Mas, menurut saya pemimpin itu kan nggak lahir tiba-tiba. Pemimpin itu sudah ada di jiwa masing-masing orang. Udah ada di jiwa masing-masing orang, Mas. Jadi tidak bisa diciptakan, itu tidak bisa. Lah dari mana mengetahui? Kembali lagi dari psikotes itu, wes. Walaupun psikotes sekarang bisa dipelajari ya. Iya. Kalau diciptakan misalkan dari misalkan dari media sosial atau apa, karakternya kan kebentuk di situ. Karbit adalah karbit gitu maksud Anda? Ya karakternya akan kebentuk di situ, tergantung kemauan operatornya, ya nggak? Terus pada saat dia memimpin, kira-kira akan berubah nggak karakternya? Iya berubah pasti. Berubah kan? Nggak seindah dan nggak seprima yang di statistik tadi kan? Iya toh, beda situasinya. Artinya umur nggak begitu relevan Mas? Menurut saya nggak lah. Kalau umur batasnya, saya ngomong 40 loh ya, kepala negara 40. Bagi ya 40 tuh ukurannya apa juga Mas? Ada nggak sih dalam tentara tuh ada nggak sih? Kan gini. Kalau undang-undang pemuda ada berapa? Ini gitu. nyangkut agama boleh nggak sih? Boleh aja. Rasulullah diangkat menjadi rasul umur berapa? 40. Iya. Ya. Dalam semua literatur coba cari batas perubahan kedewasaan orang umur 40. Kematangan seorang itu biasanya umur 40. Mau ke kanan atau ke kiri biasanya ditentukan. Meskipun tadi Anda kasih disclaimer juga tuh. Apa? CEO perusahaan umur 30 mimpin ada. Ribuan orang juga ada. Yang berhasil juga banyak kan? Banyak. Artinya tapi kematangan Pak orang itu pada saat untuk memimpin atau memutuskan apapun 40. Lebih penting kematangan di umur atau pengalaman Mas? Dalam kepala daerah. Pengalaman bos. Ya orang banyak 40 tahun gitaran di pinggir jalan juga banyak. Udah memenuhi syarat kan? Udah memenuhi syarat. Loh gini loh.
ini kan beda zaman toh. Iya. Kalau zaman dulu seorang pemimpin perang, kan nggak ada pemerintahan, pemimpin perang itu kan harus mengguru dulu, bla 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 bla. Akhirnya dia menangan di perang, ini jadi pemimpin. Pada zaman misalkan perang kemerdekaan dia berjuang pemimpin. Pada saat zamannya Pak Harto itu kan sudah jelas toh dari APDN, dari Akmil, dari polisi itu jalurnya udah jelas itu. Misalkan Golkar dong, Golkar juga dong. itu. Partai juga dong. Juga kayak gitu, Iya. ya. Tapi kan di situ sudah ada jelas, nggak tahu ujuk-ujuk ini orang mana tahu-tahu jadi ini orang mana tahu-tahu jadi itu. Oh, semua ada tour of duty-nya itu ya, Mas ya. Harusnya itulah. Mung saya merasa ya berat banget saya pada saat saya jadi bupati. Berat banget karena saya nggak punya pengalaman. Dan ini yang Padahal umur udah cukup. Oh, udah cukup. Umur saya 38. Oh iya, 37, udah 38 banyak ya? lebih. Iya, udah banyak lebih. 37 umur Pak 37 ya? Kepala daerah. Kan umur Pak Yo 37, syaratnya 25 jadi bupati. Oh iya. Ya udah iya, lebih iya. 10 tahun lebih. Waktu itu lu Tapi ngaji nggak ada gubernur pengalaman. Nggak ada. Nyosrot awal. Bos, udahlah. Nah, itu episode yang lain nanti kita bahas tuh. Pak Yo ketemu ibunya segala macam tuh banyak Tapi cerita Pak Jokowi tuh. kan juga waktu jadi wali kota kan nggak ada pengalaman juga kan? Pertama, iya kan? iya. Sama dong seperti Anda nih. Tapi Pak Jokowi pada saat itu kan benar-benar didukung oleh partai, Bos. Lah saya yang langsung mendeklarasikan saya tidak mau berpartai politik karena saya kepala daerah. Kepala daerah ini partainya adalah rakyat di daerah saya. Ayo. Yang akhirnya yang mendekat ya membantu ya banyak, tapi yang menjauh ya banyak. Tapi ini kaitannya nih soal usia lagi nih. Mas Gibran tuh wali kota Solo disebut-sebut lah masuk survei sekarang jadi cawapres atau capres atau apapun lah di pilpres. Nah bersamaan juga dengan ada gugatan di MK gitu. Nah menurut Pak Yoyo orang ya berumur di bawah 30-40 tahun. Mas Gibran dengan latar belakangnya kayak gitu ya ntar dulu deh Mas Gibran. Ntar dulu deh, masih terlalu muda. Kan baru jadi wali kota kan. Jadi wali kota kan Pak Jokowi sudah jadi orang mapan. Dia sudah enak aja hidupnya. Apalagi Mas Kaisang ya. Apalagi Mas Kaisang. Coba dia suruh survival sendiri, belum tentu hidup dia. Iya. Coba suruh survival sendiri. Iya. Jangan Bukan saya ngomong jangan suruh marah-marah nyangkul dong, ya. jangan marah-marah, Hah? jangan marah-marah dong. Bukan marah-marah gua. Aduh. Ini Mas, kita cuman nyampaikan aja bahwa kita ngomong presiden lah ya, ngomong presiden memang. Iya, presiden. Aduh. Saya merasa jadi bupati dan setengah mati. Padahal saya jadi tentara berapa puluh tahun. Berdagang sendiri loh ya, berdagang sendiri bukan karena mak saya atau bapak saya. Berapa tahun? Saya survival sendiri berapa tahun. Saya aja merasa susah payah kok. Iya. Biar adem dulu. Iya, jangan marah-marah dong. Tabar aja. Ini Pak Yoyo Pak Ahok. Iya. Iya. Pak, tapi jadi bupati itu ini pertanyaan agak melenceng dikit ya. Kan tadi kan kita ngomongin syarat umur, pengalaman, tour of duty. Tongkrongan itu penting gak sih jadi kepala daerah tuh? Kadang-kadang gini, Pak. Orang harus punya look and feel CEO baru dianggap sebagai CEO. Bapak tongkrongannya kan ya kalau mayor lain yang kita kenal tuh kan ganteng. Mayor AHY misalnya ya, kita tahu kan. Ganteng kan. Ganteng tinggi. Itu Otot kan. iya. Tangannya dia segede paha saya. Dia kalau Mas Ahaye itu naik mobil nyetir negor orang di jendela gitu Pak ya. Pasti ada yang Saya harus kayak gini. Iya. Kalau dia nyetir tuh ya. Woi, jangan berarti- keluarin paha. Terus ya kan. Nah, dia ada kira ini siapa yang keluarin paha. Iya. Pak, iya. Tongkrongan penting gak sih? Iya, iya. Anda ini kan kalau mau mantes-mantes sih kayak ini kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kayaknya agak-agak mirip sama Anda nih. Banyak pengakuan di awal-awal dia kayaknya dianggap kurang mantesi gitu jadi wali kota. Iya. Yang disalamin kadang-kadang ajudannya. Makanya dia bilang langkah pertama adalah saya ganti ajudan yang mukanya kayaknya lebih jelek dari saya. Itu pengalaman jelek lah untuk saya sendiri ya, pengalaman jelek tapi ya lucu juga sih, pengalaman lucu juga. Misalkan pada saat saya undangan menghadiri untuk penerimaan penghargaan di Jakarta di sebuah kementerian gitu. Begitu saya datang itu, saya mau tanda tangan itu dibentak saya. Yang tanda tangan bupatinya ini langsung nggak boleh diwakilkan itu. Waduh, kaget kan saya.
Tapi memang saya pada saat itu pakai jaket klub bola Manchester City. Saya kan penggemar Manchester City ya, pakai jaket tapi sudah pakai dinas karena saya naik taksi ya. Saya pakai jengkol ya, pakai jengkol dong. Lengkap karena saya pakai taksi, saya ngompreng gitu ya. Saya pakai jaket, itu saya mau tanda tangan nggak boleh. Terus saya kagetan, yaudah tak taruh lagi. Tapi gimana caranya? Saya ambil bolpen lagi, toh nggak apa yang terjadi sama si yang nungguin tanda tangan tuh. Ditampel itu tangan saya sampai bolpennya itu mencelat gitu. Waduh, kaget kan, akhirnya ya udah terpaksa saya buka jaket saya. Dreng. Saya bupati. Oh iya pak, sampai ndredeg gitu. Silakan pak, silakan. Betul saya, kampret. Aduh, apa muka saya itu nggak pantas banget apa ya Allah. Pak, masalahnya satu aja pak. Saya belum pernah lihat bupati pakai jaket Manchester City. Iya, benar. Paling gue ini aja sekarang gue sapin aja sekarang tuh gue sipin tuh Bupati Trenggalek. Pak Ahok gue lihat nggak ada. Sekarang dia kan main bola. Meskipun dia anggap mukanya terbatas waktu itu ya. Tapi ada lagi sih yang model-model kayak gitu ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Saya disuruh ngisi acara ya tentang revolusi mental di sebuah pemerintah daerah gitu ya. Saya kan maaf kalau disupiri itu kan saya seneng di depan toh. Itu sama gua tuh kayaknya tuh. Saya suka di depan. Lah begitu sampai di tempat drag gitu, yang dibuka yang di belakang. Iya. Wajar kan? Biasa ya wajar. Dapat di belakang dong. Yang dibuka itu sering tuh. Gua yang keluar ternyata. Tapi emang ajudan saya itu Septa itu tinggi gede APDN tau, bodinya ganteng, rambutnya klimis terus. Rapi banget Septa. Rapi banget. Tongkrongan bupati malah. Wah, bupati banget kalau. Bu Risma pernah ngomong, Bos. Gimana? Itu ada gua tuh situ. Pentol korek katanya ke Bayo dipanggil pentol korek kan. Itu loh, ajudanmu lebih kayak bupati. Gitu. Lebih kayak bupati itu ajudan. Septanya ketakutan kan. Biasa bos, STPDN aparatur negara bos. Siap. Digituin bercandain langsung gemeteran kan. Gua bisa dipancung nih, gua hari lebih ganteng daripada bos gua katanya. Tapi benar yang dibuka pintunya itu ajudan saya itu langsung dikawal sama Satpol PP. Oh gitu, Saya di belakang. terus ajudanmu itu menikmati aja atau agak riku juga? Kalau saya sama dia kan friend-friendan, Bos. Jadi udah tak kerjai sekalian gitu. Enggak apa-apa buat lucu-lucuan mungkin sama dia kan. Yang ngomong habis itu yang kapan lagi saya diperlakukan seperti bupati gitu kan. Wong saya kadang-kadang sama dia itu kalau dia capek juga saya nyupirin. Serius, Bang? Iya. Serius? Lah iya. Anda nih gimana sih? Maksudnya kan bupati kan harus punya gini loh Mas. Kadang-kadang ya orang tuh dihormati karena tongkrongan. Itu yang salah, Bis. Itu yang salah menurut saya. Itu kan logika publiknya gitu Mas. Salah, coba. Contoh ini contoh lagi ya Allah Gusti. Contoh rumah dinas saya. Itu kan ada orang yang punya image bahwa rumah dinas itu kan harus steril lah, harus punya kewibawaan lah, harus ini karena itu rumah dinas pejabat gitu toh. Iya. Saya enggak, saya buka itu 24 jam sampai 5 tahun gerbangnya enggak pernah ditutup. Itu sampai karatan kena pasir gitu. Rumah dinas. Tapi efeknya juga Masya Allah Gusti gitu. Kalau pagi-pagi habis sholat subuh itu saya buka jendela. Cret gitu. Udah berapa orang yang antri ya? Jadi kayak Pak Dokter pagi mau praktek. Kalau dokter kan lumayan begitu datang pasien pertama suntik jus 150.000, jus 150.000 enggak cash in ya. Ya iya kalau dokter lah kalau saya begitu aduh banyak orang. Yang ke situ kan kebanyakan mbak proposal Mas. Ya Allah kalau nggak mbak proposal pasti mbak masalah gitu. Iya pasti. Nggak mungkin mau ngasih uang 150.000 kan nggak mungkin Anda kan. Tapi happy-nya di situ pada saat ini kita kembali kan nggak penghormatan orang itu kan tidak harus pakai tongkrongan. Happy-nya di situ. Bisa memperkirakan, bisa punya bayangan nggak sih pada saat orang datang tukaran kelahi masalah waris orang tuanya datang ke rumah dinas minta diselesaikan oleh bupati. Sampai waris Anda yang damain, Pak. Yes. Itu kan harusnya pengadilan agama kan? Ya mungkin orang yang siapa lah yang datang sesepuh keluarga lah minimal Bos. Datang ke tempat saya. Terus ada itu gimana nyelesain masalah waris itu gimana?
Ya saya sampaikan yang baik-baik, yang baik-baik aja. Pokoknya udahlah kalau orang kasih Jawa hati itu ya? sepikul segendongan, laki-laki itu jatahnya harus kayak gini. Ya saya sok tahu aja, yang penting mereka percaya. Itu aja. Pemimpin. Soal trust, Ya, betul, Nah, betul. iya, Belum tentu bener juga ya kan Belum tentu solusinya, bener juga. tapi meyakinkan aja. Tapi Iya. habis itu biasanya saya langsung tanya sama kalau yang menyangkut-nyangkut agama saya tanya verifikasi. sama Ustadz, bener nggak sih Mas kayak gini. Waduh, salah itu. Waduh, itu saya takut kalau itu. Nanti coba orangnya tak temuin lagi. Contoh misalkan ada pembagian tanah atau apa, itu banyak yang datang ke rumah Iya, dinas. tapi Anda tuh harus selalu punya ada jawaban. Ya, iya toh ya, bang pemimpin. Nanti kalau enggak terus toleh apalagi sampai ngomong, nanti tanya aja sama si itu lah gimana? Oh, jadi iki camate. Iki PRT nih gitu bisa dilempar gitu Oh nggak? enggak lah, jangan. Mereka kan Kan percaya belum tentu kepada urusan kita. Anda tuh. Harusnya kan diselesaikan Enggak. dari level. Itulah kepercayaan. Kayak BPJS itu loh, Mas. Itulah kepercayaan yang tidak bisa dinilai dengan duit. Nggak bisa dinilai dengan apapun. Nah itu. Kan harusnya camate dulu. Itu maksud lu siapa? Iya kan? Iki loh bupati deh. Iku camat. Nih, CC Yoyo Rio Ya gitu Sudibyo. kan harusnya gitu. Itu kan mental pemimpin harusnya kan. Nah itu gimana Mas? Gini. Harus Ganjar, Mas diselesaikan Ganjar. oleh orang yang harusnya menyelesaikan. Anda berarti mengambil alih tugas bawahan Anda dong Enggak Mas. juga lah, enggak juga. Gimana, Kecuali ini saya ada saya pernah melakukan gini. Bukan pernah, saya melakukan ini pada saat saya jadi bupati. Jadi ada satu orang dari NGO lokal yang saya tugasi untuk mencari orang yang tidak mampu dan tidak kebagian pembagian dari pemerintah. Satu orang saya tugasi keliling, saya buat ring kan, radius 1 kilo dari rumah dinas saya. Kalau sudah tersisir semua, radius 2 kilo, radius 3 kilo. Nah, suatu saat ketemu sama janda yang hidupnya dari hasil jerih payah rumah-rumah sekelilingnya. Dan saya dikasih informasi itu. Suatu saat pagi-pagi saya datang ke sana. Masya Allah, dia nggak punya tempat tidur. Tikar, lantainya lantai tanah apa segala macam. Ini kan nggak mungkin saya atasin sendiri kan. Kemudian bagian sosial itu tugasnya. Langsung saya telepon. Pokoknya hari ini harus datang ke sini, data semua kebutuhannya apa yang ada di Pemda kasihkan. Nah itu baru kayak gitu. Boleh lah. Suatu saat saya datang ke situ. Begitu mau masuk ke rumahnya dia, yang di depan ada seorang laki-laki, kemudian keluar bawa buku yang batik itu loh, buku batik yang batik itu sambil mbak pulpen itu. Saya habis sholat subuh itu masih terang tanah itu. Aku yakin dia belum cuci muka, berarti kan belum sholat. Saya dengan gayanya saya bupati ya kan. Weh, ngapain kamu? Jam segini sudah ngecak nomor kamu itu. Sholat dulu sana kamu. Begitu saya temuin, dia ngomong apa tuh nggak? Mboten Pak. Saya lihat kalender dan totalan saya hutang untuk makan di warung mana hari ini. Ya Allah. Itu saya langsung pelak, wes kayak nggak punya tulang, saya wes lemes saya. Udah. Pas di depan rumahnya dia itu. Setelah saya masuk ke rumahnya yang tadi saya sebutkan tuh, yang janda tua nggak punya siapa-siapa, dia lola, kemudian nggak kasur aja nggak punya, dan dari belas kasihan rumah-rumah di sampingnya. Saya minta maaf sama dia dan ya coba apa yang saya punya secara pribadi saya coba bantu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu asik kalau kita punya jabatan. Ya. Kenapa lo bengong, Ari? Enggak. Kenapa? Lu Asik punya jabatan, ini kesimpulan. Oke, thank you Pak Yoyo. Sampai jumpa lagi bersama Pak Yoyo di Total Politik berikutnya. Terus dan maju terus.